Jumpa lagi bersama saya Zulkarnain Siregar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, menjelaskan cara menuliskan konfigurasi elektron dari unsur-unsur yang diberikan dan kaitannya dengan letak unsur dalam tabel periodik. Yang kedua, menentukan letak unsur-unsur yang diberikan dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektronnya dengan benar, bertanggung jawab, teliti, dan komunikatif. Ke materinya. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan atom-atom pada kulit ataupun pada subkulit dalam suatu atom. Konfigurasi elektron dituliskan dalam dua cara. Yang pertama, konfigurasi elektron per kulit. Konfigurasi ini didasarkan kepada teori atom Bohr, di mana pada konfigurasi ini susunan elektron pada kulit jumlahnya dirumuskan dengan 2n pangkat 2, dengan n adalah nomor kulit. Nah, kita lihat pada kulit K dengan n sama dengan 1, maka elektron maksimalnya sama dengan 2 elektron. Kemudian di kulit L dengan n sama dengan 2, maka dapat diisi elektron maksimal sebanyak 8 elektron. Begitu juga dengan di kulit M atau n sama dengan 3, maka dapat diisi elektron dengan jumlah maksimal sebanyak 18 elektron. Begitu juga nanti selanjutnya sampai n sama dengan 7 atau kulit ke-7. Dari konfigurasi ini, kita dapat menentukan elektron valensi dari suatu atom, yaitu elektron yang terletak pada kulit terluar. Yang mana elektron valensi ini bisa kita gunakan untuk menyatakan atau menentukan letak golongan atom dalam suatu tabel periodik unsur. Nah, begitu juga dengan jumlah kulit pada konfigurasi ini dapat kita gunakan untuk menyatakan letak periode atom pada tabel periodik. Oke, contohnya 15P atau fosfor. Bisa kita tuliskan konfigurasi elektronnya sebagai berikut. Di kulit K diisi 2 elektron maksimal, di kulit L diisi 8 elektron maksimal, di kulit M diisi 5 elektron. Karena elektronnya hanya 15, maka di kulit M tidak dapat diisi dengan 18 elektron, sehingga kita isi sebanyak 5 elektron atau sisa elektron terakhirnya. Dari konfigurasi ini, kita bisa melihat bahwa elektron valensi dari P sama dengan 5, yang berarti kita bisa menyatakan bahwa P ini terletak pada golongan 5A. Kemudian, dari konfigurasi ini juga kita bisa melihat bahwa kulit yang diisi oleh elektron ada 3 kulit. Nah, maka kita bisa menyatakan atom P ini terletak pada periode ketiga. Oke, kita lihat lagi contoh yang kedua. 38 Sr atau strontium. Nah, elektron pada atom Sr ada 38. Jadi kita bisa menuliskan konfigurasi elektronnya. Di kulit K 2 elektron, kulit L 8 elektron, kulit M 18 elektron, di kulit O itu harusnya 32 elektron. Tapi karena tidak mencukupi 32, maka kita isi dengan 8 elektron. Nah, kemudian sisanya yang 2 elektron itu kita isi di kulit P sebagai elektron terakhirnya. Maka berdasarkan konfigurasi ini kita bisa melihat bahwa elektron valensinya adalah 2, yaitu elektron yang berada di kulit P, maka atom Sr terletak di golongan 2A. Nah, kalau kita lihat di sini, jumlah kulit yang diisi oleh elektron ada sebanyak 5, yang berarti atom Sr ini terletak pada periode kelima. Nah, maka untuk konfigurasi ini memang sangat lebih mudah digunakan untuk menentukan letak golongan dan periode dari atom-atom yang berada pada golongan utama atau golongan A pada tabel periodik unsur.
Oke, kita lanjutkan ke konfigurasi yang kedua, yaitu konfigurasi elektron per subkulit yang didasarkan atas aturan dari Aufbau. Nah, aturan Aufbau ini di sini menuliskan konfigurasi berdasarkan subkulit, yang mana bisa kita lihat dari kulit K di sini ada subkulit S, L ada S dan P, di subkulit M ada S, P, D, dan seterusnya sampai kulit Q ada subkulit S, P, D, dan F. Nah, pada subkulit ini sebenarnya di sini ada jumlah elektron maksimumnya yang didasarkan kepada orbitalnya. Di subkulit S itu ada satu orbital sehingga elektronnya diisi maksimal berpasangan yaitu 2 elektron. Jadi setiap subkulit S nanti ini maksimal diisi oleh 2 elektron. Subkulit P ini mempunyai 3 orbital sehingga diisi oleh 3 pasang elektron atau 6 elektron. Jadi jumlah maksimal setiap subkulit P itu ada 6 elektron. Begitu juga dengan yang D. D ini ada 5 orbital sehingga jumlah elektron maksimalnya nanti pada semua subkulit D itu ada 10 elektron. Dan selanjutnya di subkulit F ini ada 7 orbital, maka nanti jumlah elektron maksimal yang dapat diisi pada subkulit F itu ada 14 elektron. Jadi berdasarkan urutan subkulit ini sebenarnya urutannya didasarkan kepada tingkat energinya. Jadi dapat kita lihat susunannya sebagai berikut. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, sampai seterusnya 7P6. Jadi kalau kita lihat susunan ini, semua subkulit P itu mempunyai 2 elektron maksimal. Kemudian semua subkulit P itu mempunyai elektron maksimal sebanyak 6. Subkulit D itu mempunyai elektron maksimal sebanyak 10 dan subkulit F mempunyai elektron maksimal sebanyak 14. Jadi nanti elektron yang ada pada subkulit ini tidak semuanya S itu harus ada 2, P harus ada 6, dan D ada 10, F juga ada 14. Maka nanti jumlah elektron pada subkulit ini, atau nanti yang tepatnya berada pada subkulit terakhirnya, ini nanti didasarkan pada jumlah elektron yang berada dalam suatu atom. Dari nanti susunan konfigurasi ini, maka kita dapat menentukan letak golongan dan periode atom berdasarkan konfigurasi terakhirnya. Bisa kita lihat di sini. Sini ada disebut dengan blok S, yang berarti nanti konfigurasi terakhirnya ada di subkulit S. Maka elektron valensinya nanti adalah elektron yang berada pada S yang terakhir. Dapat dinyatakan nanti atom tersebut terletak di golongan 1A atau 2A. Kemudian nanti yang blok P, yang berarti konfigurasi berakhir di subkulit P, maka elektron valensinya adalah elektron yang berada pada subkulit S dan P yang terakhir. Maka golongan atomnya nanti adalah terletak pada 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, atau 8A. Kemudian blok D, itu nanti berarti konfigurasinya berakhir di subkulit D. Maka elektron valensinya adalah nanti elektron yang berada di subkulit S dan D yang terakhir. Dan letak golongannya itu nanti berarti terletak pada 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, atau 8B. Kenapa di sini dimulai dari 1B? Karena nanti pada konfigurasi ini, untuk golongan 1B elektron valensinya nanti ada 11. 2B nanti ada 12. 3B nanti di elektron valensinya 3. Begitu juga dengan 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian yang terakhir ada nanti golongan 8B. Itu ada nanti 3 kolom yang menunjukkan nanti bahwa elektron valensi atom-atom berada pada golongan 8B ada yang 8 elektron valensi, ada 9, dan ada yang 10. Kemudian ada blok F. Blok F ini berarti nanti konfigurasinya berakhir di subkulit F, maka elektron valensinya adalah elektron yang berada pada S tambah F yang terakhir. Yang maka nanti golongannya dalam tabel periodik adalah berada pada golongan lantanida dan aktinida. Nah, sementara untuk menyatakan nanti periodenya, maka cukup nanti kita lihat jumlah kulit berdasarkan nomor kulit yang tertinggi pada konfigurasinya. Oke, untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat contoh berikut. Contoh 1, 11 Na. Bisa kita tuliskan konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, di sini S itu diisi dengan 1 elektron karena jumlah elektron Na ada 11. Sehingga nanti 1 elektron teranya itu diisi pada subkulit S karena tidak mencukupi.
Maka berdasarkan konfigurasi ini bisa kita lihat, ini adalah blok S yang berarti elektron valensinya adalah elektron yang berada pada subkulit S yang terakhir, berarti elektron valensinya sama dengan 1. Maka Na dapat dinyatakan letak di golongan 1A. Kemudian kalau kita lihat nomor kulit tertinggi adalah nomor 3, yaitu di 3S. Maka periodenya adalah periode ke-3. Oke, kita lihat lagi contoh yang kedua. 26 Fe. Elektronnya 26, berarti bisa kita tuliskan konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Maka di sini di subkulit D, subkulit terakhirnya diisi dengan 6 elektron, bukan 10. Karena elektron valensinya tidak mencukupi untuk mengisi 10. Maka bisa kita lihat, ini berarti konfigurasi berakhir di D termasuk blok D. Maka elektron valensinya adalah elektron berada di 4S2 ditambah dengan elektron berada di 3D6. Maka elektron valensinya adalah 2 tambah 6 sama dengan 8. Yang berarti atom Fe terletak di golongan 8B. Kemudian kalau kita lihat nomor kulit tertinggi adalah nomor 4, yaitu yang berada di 4S. Maka terletak pada periode ke-4. Oke, kita lihat satu lagi contoh terakhirnya supaya lebih jelas. 8O. Oke, bisa kita lihat konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6. Yang berarti konfigurasi terakhirnya berada di subkulit P, maka blok P, elektron valensinya adalah elektron berada pada S dan P yang terakhir, sehingga elektron valensinya sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Maka atom O terletak di golongan 6A. Kalau kita lihat, nomor kulit tertinggi adalah nomor 2, maka oksigen terletak pada periode ke-2. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang konfigurasi berdasarkan kulit, maka untuk yang subkulit ini mudah juga digunakan untuk menentukan letak golongan dan periode dari atom pada tabel periodik. Untuk golongan A, golongan B ataupun transisi oksigen. Jadi konfigurasi ini bisa digunakan untuk semua golongan atom-atom yang ada pada tabel periodik unsur. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, baiklah. Untuk kali ini kita akan mengerjakan tugas. Yang pertama adalah menentukan letak unsur dalam tabel periodik yang menggunakan konfigurasi elektron per kulit atau aturan dari Niels Bohr. Kemudian pada tugas kedua kali ini menentukan letak unsur dalam tabel periodik menggunakan konfigurasi elektron per subkulit sesuai dengan aturan dari Aufbau. Oke, bisa dikerjakan dulu tugasnya. Dan pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Demikian dan terima kasih.